mafia tanah kelas kaliber ini, bukan kecil lagi. Itu. Jadi bagaimanalah kita mohon kepada pemerintah atau pada badan pertanahan agar segeralah menindaklanjuti apa yang diperintahkan BPN itu. Jadi, tahun 2001 itu ada perjanjian sewa kontrak bangun. Nah, 2001 sampai 2031 itu berdasarkan data yang ada yang kita baca. Nah, selanjutnya 2012 ada perusahaan yang mengontrak dahulu itu mengajukan permohonan perubahan struktur hukum dalam perjanjian sewa kontrak bangun, dan isinya itu tanpa batas waktu dan bisa mengalihkan kepada pihak lain dan bisa menjual segalanya AGB. Itu adendum, itu di bawah tangan. Ya sebenarnya itu udah tidak mungkin lah logika hukumnya itu. Kita kan berbicara logika hukum, dasar hukum dan fakta hukum. Dan saya juga warga dari Kubu Tambahan, rodanya saya patut juga untuk mengetahui lah tentang hal tersebut. Kalau temuan yang baru yang saya temui itu ada temuan satu dalam pertanggungjawaban penghulu desa adat tahun 2021, di mana isi daripada pertanggungjawaban temuan di sana dituangkan ya, bahwa desa adat memiliki tanah seluas 415 hektar dan tanah secampuran 35 hektar. Nah itu sejak tahun 1999 2021 telah bersertifikat semua dari luas semua itu. Nah itu berdasarkan temuan dasar yang dibuat oleh Biro Pasar Wakil. Ada indikasi lah, kita kedua ada di rumah duka itu. Kenapa sertifikat yang 370 hektar itu, di mana sudah jelas-jelas bersertifikat semua, itu kok persilnya dimohonkan sertifikat lagi? Ini ada kejanggalan lah. Gitu. Akhirnya terbit juga sertifikat 2014. Dengan terbit 2014 itulah dibuatkan HGB di atas hak milik. Sedangkan hak miliknya dulu sudah ada. Ini yang menjadi pertanyaan. Di samping itu sudah ada warga yang keberatan. Itu. Kenapa bisa langsung saja diterbitkan? Nah, kenapapun itu administrasi. Harus ada penetapan pengadilan baru tidak bisa diterbitkan. Namun sudah ada dengan limit waktu keberatan itu 60 hari. Bila mana tidak ada penetapan, sertifikat tetap diterbitkan. Nanti dalam hal untuk merekayasa, okay? Itu diduga keras. Dalam hal untuk membuat, artinya bagaimana lahan yang 370 itu biar kabur gitulah. Nah, dengan demikian kami juga sangat berharap lah bagaimana untuk meluruskan. Jadi statusnya biar jelas, batas luas biar jelas. Nah, itu pertama. Dengan temuan bukti-bukti baru tersebut, nah saya menindaklanjuti juga perintah ya dari ADR BPN, dari Dirjen kementeriannya, itu memerintahkan BPN untuk penelitian secara yuridis, ya, fisik dan administratif. Panjang pengetahuan saya, sejak tahun 2001 itu ada perjanjian sewa kontrak bangun. 2001 sampai 2031 itu berdasarkan data yang ada. Nah selanjutnya 2012 ada perusahaan yang mengontrak dahulu itu mengajukan permohonan perubahan struktur hukum dalam perjanjian sewa kontrak bangun, dan isinya itu tanpa batas waktu. Saya sangat berharap sekali dari masyarakat, inilah merupakan kejahatan hukum ya. Ini merupakan ini mafia tanah kelas kaliber ini, bukan kecil lagi gitu. Jadi bagaimanalah kita mohon kepada pemerintah atau pada badan pertanahan agar segeralah menindaklanjuti apa yang diperintahkan BPN itu. Jadi harus teliti yuridis, fisik dan administratifnya itu biar jelas batas tanah dan luas tanah berdasarkan sertifikat. Karena dulu yang saya tahu itu saya cek langsung, itu tidak sesuai dengan fakta lapangan bidangnya. Jadi BPN indikasi, saya duga tidak turun ke lapangan, dia bikin seperti batako kamarnya itu.
pendapat saya dengan penalaran saya, solusinya seperti kita harus tetapkan sesuai dengan bidang, sesuai dengan persil. Batas-batas tanah dijelaskan dan luas itu dibetulin. Karena fakta hukumnya di lapangan itu tidak jelas di mana tanahnya, berapa luasnya tidak jelas, tidak sesuai dengan persil yang ada.